Oke, selamat berbahagia, selamat bertemu lagi di channel Naskah Nusantara. Kali ini di hadapan saya bersama dengan tokoh yang luar biasa. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan Hadis. Sengaja saya undang ke sini, ini momentum yang tepat ya. Saat ini adalah bertepatan dengan 17 Ramadan. Nah, di depan kita saat ini sudah ada Al-Quran tulis tangan. Dari mana asalnya? Bagaimana kelanjutan pembicaraan kami berdua? Jangan di skip-skip. Oke, saat ini sudah bersama dengan Ustadz. Siapa Ustadz? Monggo Saya bukan diperkenalkan. Oh ya, Pribon. Monggo saja, monggo diperkenalkan sama teman-teman pemirsa semua. Ya, oke. Nama saya Mahruz. Saya temannya Pak Kanafi di sini dan kesempatan kali ini diundang untuk ngobrol-ngobrol terkait naskah Al-Qur'an. Oke, Pak Mahrus, jadi Ustadz Mahrus ya, Ustadz Mahrus. Bukan Ustadz saya, Pak. Pak ya, Pak ya. Ya, Oke, ya. Pak Marus di hadapan kita ini perlu Bapak ketahui ini adalah naskah kuno. Yang satu adalah tulis tangan, yang satu ini adalah naskah cetak namanya. Nah, dua naskah ini ditemukan di Kabupaten Boyolali. Nah, perlu diketahui Pak Marus, jadi di Boyolali itu 1932-an ya kira-kira. Itu Van der Molen, itu tokoh filolog juga lah, salah satu tokoh filolog itu menemukan satu naskah itu terkait namanya naskah Merapi Merbabu. Intinya begini, di Kabupaten Boyolali itu terapit dua gunung, Pak. Nah, di sana itu sudah ada memang tradisi tulis menulis. Nah, naskah ini kebetulan di sana. Nah, saya tidak ingin diskusikan terkait bagaimana naskah ini dan seterusnya. Begini, Pak Mahrus, yang ingin saya kan terkait isi ya, karena ini dalam filologi itu ada kajian isi namanya, kajian isi naskah. Nah, ini memang harus mengundang seorang ahli yang memang di bidangnya. Nah, terkait Al-Quran ini yang ingin saya tanyakan sama panjenengan adalah bagaimanakah cerita atau eh, proses turunnya Al-Quran itu yang dikaitkan dengan 17 Ramadan. Monggo. Ya. Eh, Turunnya Quran itu memang ada beberapa versi ya. Ada beberapa versi di sana ada yang mengatakan ya sebelum ke sana sebenarnya ada pembahasan dalam turunnya Quran itu ada Quran diturunkan secara keseluruhan jumlatan wahidah Oh, dan ada juga Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. ada dua yang harus dipahami ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Hmm. Kapan Quran itu diturunkan secara jumlah wahidah, secara Oke. keseluruhan, Sudah. dan juga kapan juga mulainya Quran itu diturunkan eh, secara berangsur-angsur. Kapan Oke. pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu? Hmm. Kalau di Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Ramadan Ramadan. ya. Ya, benar juga memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Tapi sebenarnya pendapat itu tidak begitu masyhur sebenarnya ya. Oh, begitu malahan ya. Iya, sebenarnya tidak begitu masyhur. Ya, ya, ya. Ya. Kalau dalam Quran sendiri itu kan ada ini ya, ada dikatakan bahwasanya eh, saya tadi di hadis ini kebetulan adalah surah Al-Baqarah, tapi mulai dari pertengahan ya. Iya. Ya. Memang ini agak sedikit kurang Ya. ya. Beberapa memang ada yang hilang, Pak. Ya, ini ada ayat yang menerangkan terkait turunnya Al-Quran. Ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa ma ya ini ada mungkin ada kesalahan Oh, atau ya, mungkin kasus kesalahan tulis mungkin. ya
Mestinya itu wa man kana maridun aw ala safarin. Di sini ada ma-nya di sini. Wa ma man kana maridun. Ada penambahan. Oh, penambahan. Mungkin ini dicoret tetapi orang tidak menyangka ini kalau dicoret sehingga akan dibaca wama gitu ya. Wama man kana. Ma-nya itu tambahan. Kalau kita lihat di sini maka diterangkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Oh gitu ya. Ya, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi di Ramadan ini sepakat gitu ya. Ya, karena ayatnya jelas Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Walaupun kemudian ada perbedaan seperti yang saya katakan tadi, ini diturunkan secara menyeluruh atau awal diturunkan secara berangsur-angsur itu tadi. Ya, secara menyeluruh, ya, itu diyakini oleh banyak ulama itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Namun secara berangsur-angsur, mulai diturunkannya pertama itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bukan bulan Ramadan, tetapi bulan Rajab. Jadi ketika Nabi itu dia itu namanya itu pertama kali ya di Gua Hira itu didatangi sama Jibril, ya, diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu dikatakan oleh banyak ahli itu adalah tanggal 27 Rajab. Walaupun ada yang mengatakan itu adalah tanggal 17 Ramadan. Yang mengatakan 17 Ramadan itu ini secara berangsur-angsur ya, secara berangsur-angsur. Ini dia sebenarnya didukung oleh ayat yang lainnya ya. Ayat yang lainnya. Misalnya ada surah Al-Anfal, permulaan juz ke-10 itu ada wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina. Kalau engkau beriman kepada kepada Allah dan apa-apa yang saya turunkan kepada Muhammad, yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada hari al-furqan ya, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua golongan. Apa yang dimaksud dengan hari bertemunya dua golongan itu adalah ketika terjadi perang Badar. Perang Badar. Ya, perang Badar itu Yaumal Taqal Jam'an itu dalam catatan sejarah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadan. Gitu. Jadi ketika in kuntum amanu billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, ketika dikatakan di situ Al-Qur'an diturunkan pada yaumal furqan, hari al-furqan, dan hari ketika perang Badar itu, maka ada ulama yang kemudian menyimpulkan ya Al-Qur'an itu diturunkan pertama ya tepat tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Ini bagi mereka yang meyakini nuzul Quran itu atau ini ya turunnya Quran pertama kali itu adalah 17 Ramadan. Tapi ada ulama yang tidak sepakat dengan itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di situ ya ada surah Al-Qadar itu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah menurunkan Quran itu pada Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya diyakini itu pada bulan Ramadan. Nah, kemudian apakah kemudian Lailatul Qadar itu pada tanggal 17 Ramadan? Oh, gitu. Ya. Oke. Jadi
Lailatul Qadar belum tentu pada 17 Ramadan atau tidak pasti. Itu bagaimana kaitannya, Pak? Ya. Jadi kan di situ diterangkan dalam Quran bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah ketika diturunkan Al-Qur'an kan gitu ya. Oh, Ya kan? penguat itu ya. Lailatul Qadar diturunkan terjadi ketika diturunkan Al-Qur'an. Namun yang kita banyak dengar ya, yang banyak kita terima riwayat-riwayat itu, yang kuat itu Lailatul Qadar ternyata bukan tanggal 17 Ramadan. Oh, gitu ya. Nah itu ada ini ya, ada keunikan ya di Indonesia itu ada 17 Ramadan disebut sebagai Nuzulul Quran. Nah, tetapi mereka memperingati Lailatul Qadar bukan tanggal 17 Ramadan, tetapi pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Ya kan? Iya. Padahal Yang istilah Al-Quran ganjil-ganjil itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada diturunkannya Quran. Ya. Oh gitu ya. Ya kan? Ya. Terkait penurunan tadi, penurunan Al-Quran itu ada penurunan yang sifatnya secara menyeluruh dan sifatnya berangsur-angsur. Oke. Bisa jadi kalau bagi mereka yang meyakini 17 Ramadan itu adalah diturunkannya Quran, mungkin itu yang dimaksud adalah turunnya Quran awalnya ketika berangsur-angsur. Tetapi ketika Quran itu diturunkan dalam dalam satu keseluruhan gitu ya, itu bukan pada waktu itu, mungkin ada pemikiran yang demikian sehingga ada yang merayakan nuzul Qur'annya 17 Ramadan, kemudian mereka mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, ya kan? Jadi karena akan terjadi keanehan ya, ketika mereka meyakini 17 Ramadan itu sebagai turunnya Quran, sedangkan di situ disebutkan dengan tegas bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar ya. Mestinya kan Quran itu kalau kita di Indonesia itu mestinya kalau nuzul Quran ya jangan di 17 Ramadan ya, tetapi di hari-hari akhir. Ya kayak misalnya di Mesir itu ya. Di Mesir mereka memperingati nuzul Quran itu yang saya terima, info yang saya terima itu ya tanggal 27 Ramadan. Ya, karena turunnya Quran itu seiring dengan Lailatul Qadar. Berarti ada yang janggal dengan kebiasaan di Indonesia, di negara kita maksudnya, Pak. Peringatan nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, ini gimana pendapat panjenengan, Pak? Ya, kalau dikatakan janggal ya janggal, nggak janggal ya juga nggak janggal. Oke. Kenapa? Karena memang ada pendapat yang menyatakan Quran itu turun ya, atau Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang berpendapat demikian. Oh, gitu. Tetapi memang itu pendapat yang kurang kuat gitu. Karena ya maksudnya dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang sahih itu memang dalam hadis Nabi itu ada banyak ya. Ada banyak terkait Lailatul Qadar terutama ya. Di mana Lailatul Qadar itu disebutkan tadi dalam Al-Qur'an saat diturunkannya Quran. Ini ada banyak pendapat, ada banyak. Hadisnya juga mengatakan juga versinya banyak juga. Ya, tetapi tadi saya katakan ini tidak merupakan pendapat yang kuat menurut para ulama. Yang kuat apa? Yang kuat itu adalah pada hari-hari akhir bulan Ramadan, terutama hari-hari yang witir, ya, hari-hari yang witir. Ya, kenapa kok para ulama menguatkan pendapat di hari-hari akhir ya? Karena memang banyak riwayat yang mengungkapkan demikian. Misalnya ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan
sering ya, agak kritis dia itu, sering tanya kepada Nabi. Dia pernah bertanya kepada Nabi terkait Lailatul Qadar. Oke. Dia bertanya, kapan itu Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan ataukah di bulan yang lainnya juga? Jawab Nabi, bal hiya fi Ramadan. Dia ada di bulan Ramadan. Terus kemudian tanya lagi, apakah Lailatul Qadar ini ya terjadi pada masa kenabian saja ataukah akan berlangsung seterusnya nanti sampai hari kiamat? Jawab Nabi, dia berlangsung seterusnya. Kemudian dia bertanya, kalau di bulan Ramadan itu dia di hari apa, di tanggal berapa? Ya? Nabi menjawab, di 10 awal dan di 10 akhir, ya, 10 akhir. Terus dikejar tuh sama Abu Dzar ya, Abu Dzar terus dikejar. Ya, itu 10 yang mana itu 10 awal atau 10 yang akhir ya? Nggak puas-puas juga itu ya. Nabi menjawab ya, dia ada di 10 yang akhir. 10 yang akhir. Sudah, kamu jangan tanya-tanya lagi, kata Nabi itu. Oh gitu. Ya, tapi ngengkel saja Abu Dzar itu. Abu Dzar ngengkel saja. Dia kemudian bertanya, Nabi, itu 10 yang akhir itu yang hari apa ya? Gitu ya. Iya, marah Nabi itu. Marah dia sama Abu Dzar. Tapi Nabi menjawab, iltamisuha fi sab'il awakhir. Kamu carilah itu di bulan-bulan di tanggal-tanggal yang 7 terakhir ya, di tanggal-tanggal yang 7 terakhir. Nah, ini kemudian tanggal 7 terakhir, kemudian kan ada beberapa ya 7 terakhir itu. Ada 24 termasuk 25, 27, 29 ya. Ada beberapa riwayat ya yang menganggap itu ya ada 24, mengatakan 24 seperti riwayatnya dari Aisyah, ada yang 25, 27 atau 29 ya. Namun banyak ulama yang mereka meyakini bahwa itu terjadi pada tanggal 27. Di antaranya itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kok ditanya, kok milih tanggal 27 kenapa? Jawabnya Ibnu Abbas, ya karena Nabi suruh mencari 10 terakhir, terutama yang ganjil-ganjil ya. Dan di antara yang ganjil, angka-angka yang ganjil itu, angka 7 spesial. Ya, spesial. Kenapa spesial? Ya karena Allah menciptakan langit itu 7 ya. Bumi 7, hari itu dijadikan 7. Kita suruh tawaf itu 7 kali putaran. Sa'i 7 kali bolak-balik. Lempar jumroh sampai 7 ya. Jadi 7 itu dianggap spesial, sehingga ya berdasarkan testimoni beberapa sahabat juga yang mereka meyakini menyaksikan Lailatul Qadar dengan tanda-tandanya ya. Kan disebutkan dalam hadis-hadis tanda-tanda Lailatul Qadar, mereka akhirnya meyakini 27 Ramadan lebih kuat. Ya, lebih kuat. Ya, Ibnu Abbas meyakini itu juga. Oleh karena itulah negara-negara di Timur Tengah sana itu merayakan nuzul Quran lebih memilih tanggal 27. Nah, tadi kembali ke tadi, kenapa kok kita meyakini atau memilih Lailatul Qadar tanggal 17 itu? Ya, berdasarkan info yang saya dapat itu, katanya itu adalah saran dari Buya Hamka kepada Soekarno. Oh, begitu. Ya, mungkin pada waktu itu Buya Hamka dan Soekarno masih mesra-mesranya ya. Ya, kan akhirnya kan juga Buya Hamka dipenjara sama Bung Karno dan ya. Itu diterima sama Bung Karno. Ya, mungkin karena lebih mengislamkan Indonesia ya. Atau mengindonesiakan Islam atau gimana ya. Kenapa demikian? Karena kita merdeka tanggal 17 kan ya. 17 Agustus. Jadi itu salah satu pilihan kenapa di Indonesia ditetapkan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, walaupun di sana ada negara-negara yang berbeda dengan Indonesia, tetapi ya kita nggak salah juga ya.
Karena ada ulama di sana yang mengatakan Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Walaupun itu bukan pendapat yang kuat. Ya.